Nama Kiai Haji Ahmad Rifai tak bisa luput dari deretan ulama tarekat Indonesia, pendiri organisasi kemasyarakatan keagamaan Rifaiyah. Ia juga merupakan salah satu ulama yang bergelar pahlawan nasional. Beliau lahir di Desa Tempuran, Kendaol, Jawa Tengah pada 9 Muharram 1200 Hijriah, atau 1786 Masehi. Sang ayah merupakan ulama, penghulu, zaman Landerat di Kendala, bernama Kiai Haji Muhammad Marhum bin Abi Sujak, meninggal saat Kiai Rifai baru berusia 6 tahun. Kemudian diasuh oleh kakak perempuannya yang bersuamikan Kiai As'ari, pengurus ponpes di Kaliwungu. Dari kakak iparnya itulah Rifai kecil belajar ilmu agama hingga dewasa. Ia juga telah memulai jalan dakwah ketika cukup usia dengan menghelat tablik keliling Kendala. Dakwah Kiai terkenal tegas, sehingga Belanda pun mengawasi gerak-geriknya. Belum lagi tulisan-tulisannya yang menyuarakan kemerdekaan tanah air dari tangan penjajah. Dengan sikap patriotik tersebut, Kiai sering kali ditangkap penjajah, dipenjara, bahkan diasingkan. Berkali-kali ia keluar masuk penjara di Kendala dan Semarang. Ia juga pernah diasingkan di Desa Kalisalak, Batang. Saat di pengasingan tersebut, Kiai justru mendirikan sebuah pondok pesantren. Dengan berdirinya pondok pesantren tersebut, masyarakat mulai perhatian terhadap pendidikan agama dan perjuangan kemerdekaan. Setelah banyak keluar masuk penjara, Kiai pun kemudian memutuskan pergi ke Tanah Suci. Saat itu, usianya sekitar 30 tahun. Kiai ingin menambah ilmu agamanya langsung dari ulama Saudi. Di sana, ia pun berguru kepada para masyaikh, seperti Syekh Ahmad Usman, Syekh Is Al-Barawi dan Syekh Abdul Aziz Al-Habishi. Setelah menempa ilmu di Saudi sekitar 8 tahun, Kiai melanjutkan belajar ke Mesir. Saat kembali ke tanah air, Kiai makin mapan berdakwah. Bersama ulama-ulama tanah air yang belajar di Haramain, mengadakan sebuah pertemuan. Mereka membahas kehidupan umat Islam Indonesia yang masih dekat dengan hal-hal mistis dan kesyirikan. Sebuah gerakan pembaharuan pun muncul di benak ulama-ulama tersebut, termasuk Kiai Rifai. Dari gerakan pembaharuan itulah Kiai Rifai kemudian membangun organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang disebut Rifaiyah. Organisasi ini bergerak di ranah sosial agama dengan objek pembaruan masyarakat desa. Dalam perkembangannya, gerakan ini menjadi aksi protes penjajahan Belanda dan kaum tradisional. Sebagai ulama, Kiai banyak berdakwah serta menulis dan menerjemahkan kitab, di antaranya yakni terjemahan ulama terdahulu. Jumlahnya mencapai 62 judul. Beliau menerjemahkan bebas ke dalam bahasa Jawa, sehingga dapat dimengerti masyarakat pedesaan. Karya-karya terjemah yang disebut tarjumah inilah yang paling terkenal dari hasil karyanya. Pasalnya, kitab-kitab itu sangat membantu masyarakat desa dalam memahami agama. Sebagai pejuang, Kiai Rifai sangat vokal dalam menyerukan perlawanan terhadap Belanda. Beliau berdakwah sembari menanamkan semangat kemerdekaan kepada masyarakat. Alhasil, setiap geraknya selalu diawasi penjajah. Kiai seringkali diasingkan ke tempat terpencil. Ia juga pernah dibuang ke Ambon dan Manado. Di akhir hayatnya, Kiai pun meninggal di pengasingan di Tanah Tondano, Minahasa, Manado, Sulawesi Utara. Bahkan, tanggal kematiannya pun tak ada yang tahu pasti. Ada yang berpendapat Kiai wafat pada Kamis 25 Rabiul Akhir 1286 Hijriah di usia 86 tahun. Sumber lain menyebut Kiai wafat pada 1292 Hijriah di usia 92 tahun. Jenazah Kiai dimakamkan di Kompleks Makam Pahlawan di Tondano, Sulawesi Utara.